Rasa kemudahan dari Allah dalam beribadah kepadanya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui pembelajaran inquiry. Kalian dapat menjelaskan makna rukhsah dalam ibadah. Melalui pembelajaran marketplace, kalian dapat mengidentifikasi berbagai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. 3. Melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat bagan atau tabel mengenai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini merupakan infografis terkait materi bab 9. Sebelumnya kita membaca pantun pemantik sebagai awal kita memahami tentang rukhsah. Siang hari ke tukang cukur, pergi ke pasar membeli ikan. Jangan lupa untuk bersyukur banyak kemudahan yang diberikan. Air sungai sangat keruh, banyak sampah, makanan ringan. Janganlah kita mudah mengeluh atas apa yang Allah perintahkan. Nah, itu terkait dengan pantun pemantik. Kemudian kita sejenak bertafakur terkait dengan rukhsah. Islam merupakan agama yang paling sempurna bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Salah satu bukti kesempurnaan Islam adalah hukumnya yang tegas dan jelas, namun mudah dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Setiap muslim diwajibkan melaksanakan ibadah utamanya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Namun, Islam tetap memberikan jalan keluar bagi orang yang tidak bisa melaksanakan dengan sempurna. Salah satu perhatian Islam adalah kemudahan, rukhsah atau keringanan yang dikenal dengan rukhsah. Tahukah kita, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan agar manusia mampu menjalankan ibadah untuk mengatur segala tatanan kehidupan hambanya agar berjalan dengan baik. Islam memiliki aturan syariat. Setiap perintah dan larangan yang ditetapkan olehnya sesuai kemampuan manusia dan tidak memberatkan manusia melebihi dari kemampuannya. Sebab semua yang diperintahkan berarti sangat dibutuhkan oleh manusia, dan semua yang dilarang berarti sangat berbahaya bagi manusia. Tingkat kemampuan manusia dalam melaksanakan syariat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kondisi normal berbeda pelaksanaannya dibandingkan dengan kondisi tertentu, yaitu darurat. Allah memberikan kemudahan, rukhsah dalam pelaksanaannya agar tercapai kemaslahatan umat. Sebagai contoh, orang yang sedang dalam bepergian atau yang sering kita sebut dengan musafir diberikan kemudahan, yaitu sholat wajib yang dapat dilaksanakan dengan cara menjamak atau meringkas atau dengan keduanya. Dalam hal ini Allah telah memberikan kemudahan bagi hambanya untuk melaksanakan perintahnya. Begitu sayangnya Allah kepada semua makhluknya. Untuk memperdalam materi bab 9 ini, kita terbantu oleh beberapa kata atau kalimat kunci, yaitu 1. Makna rukhsah, 2. Rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji, 3. Disiplin dan saling menghargai dalam menjalankan ibadah,
Thalabul ilmi. Sekarang kita terkait dengan mencari ilmu. Mencari ilmu yang pertama kita berkaitan dengan materi memahami makna rukhsah. Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Dengan rukhsah, keringanan diperoleh oleh manusia untuk melaksanakan ketentuan Allah pada keadaan tertentu. Dalam usul fikih disebutkan bahwa rukhsah dapat memberikan pengecualian atau membolehkan. Prinsip umum disebabkan keterpaksaan atau darurat dan kebutuhan. Pada dasarnya, kewajiban tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asal. Akan tetapi, boleh ditinggalkan atau diganti pada bentuk lain karena sebab itu atau kondisi tertentu. Contohnya puasa. Pada bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi seseorang boleh tidak melaksanakan puasa dikarenakan sedang dalam perjalanan ataupun sakit dan harus digantikan di hari lain. Kondisi seperti ini dinamakan rukhsah. Hukum rukhsah sendiri itu adalah al-ibahah, dibolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Hal ini sesuai dengan penggalan redaksi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. La yukallifu ora bebani sapa Allah nafsan ing awak-awakan illa wus'aha angin kelawan jembarake ing suwiji-wiji laha maring awak-awakan ma ing baraka sabat kang kongang wa 'alaiha lan iku tetep ing atase nafsan ma ing barang iktasabat kang kongang. Jadi la yukalifullahu, Allah tidak memberatkan, membebani nafsan seseorang. Illa wus'aha, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Laha maka sahabat dia mendapat pahala dari kebajikan. Wa 'alaiha dan dia mendapatkan siksa maktasabat dari kejahatan yang diperbuatnya. Pada penggalan ayat di atas Allah memberikan beban kepada manusia sesuai kesanggupannya. Pahala akan diberikan melebihi dari apa yang diusahakan. Sedangkan siksaan diberikan seimbang sesuai dengan kejahatan yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini manusia tidak diberikan dengan yang berat dan sukar. Islam mempunyai asas mudah, ringan, dan tidak sempit. Agama menghendaki kemudahan, bukan kesukaran. Apa saja sih yang menjadi alasan dibolehkan rukhsah? Berikut uraian singkatnya. Yang pertama, tujuan rukhsah bukan untuk berlaku zalim, dosa, atau meringankan suatu hukum yang sudah ringan. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan atau yang sering kita dengar dengan sebutan musafir.
Diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Yang ketiga, rukhsah bagi orang jika tidak mampu menjalankannya seperti puasa di bulan Ramadan, dikarenakan musafir atau sedang dalam keadaan sakit. Yang keempat, rukhsah sendiri itu bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan mengendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Manusia dapat memilih antara melaksanakan azimah, ketentuan semula, atau rukhsah, keringanan. Nah, rukhsah sendiri itu terbagi dua macam. Yang pertama adalah rukhsah yang mengandung istihsan. Istihsan sendiri itu berarti kebaikan. Pelaksanaan azimah atau rukhsah dapat dipilih oleh seseorang apabila rukhsah yang dipilih itu lebih baik. Contohnya, musafir tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Macam rukhsah yang kedua yaitu rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya, meminum tuak atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan. Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan, dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya terancam. Nah, sekarang rukhsah dalam sholat. Islam memberikan kemudahan bagi umatnya terkait dengan sholat. Terdapat beberapa aturan yang memperbolehkan pelaksanaan sholat dalam perjalanan. Sholat dapat dilakukan dengan cara diringkas atau digabung pada saat satu waktu. Kemudahan tersebut diberikan kepada orang yang melakukan perjalanan, baik karya wisata, silaturahmi, maupun keperluan lainnya yang dipandang baik sesuai ketentuan agama. Kemudian tersebut salah satunya diisyaratkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an tansuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza darabtum, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, fil ardi, di muka bumi, falaisa 'alaikum junah, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar, ang taksuru, kamu mengqashar, minas sholati, untuk sembahyang. In khiftum, jika kamu takut, ayyaftina kumul kafaru, diserang oleh orang-orang kafir. Innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir itu kanu lakum aduwwan mubina, musuh yang nyata bagimu. Ini merupakan Quran surat An-Nisa ayat 101. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang sedang dalam perjalanan diperbolehkan untuk meringkas sholat. Begitu pula Rasulullah pernah melakukan saat sholat jamak sebagaimana yang tertera pada hadis berikut. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina sholataini fis safari akhara dhuhra hatta yadkhula awwalu waqtil ashari thumma yajma'a bainahuma, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu an,
Apabila Nabi SAW akan menjamak dua sholat dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat duhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seseorang tidak boleh meninggalkan sholat walaupun dalam keadaan sakit. Namun pelaksanaan sholat, orang sakit diberi keringanan dan kemudahan. Seperti halnya pada orang yang melakukan perjalanan. Orang yang sakit pun dapat menggabung atau meringkas sholatnya. Nah, kita ke materi kemudahan bagi orang tertentu dalam puasa. Puasa sendiri itu adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk mencapai ketakwaan, setiap pahalanya dilipat gandakan. Apakah tidak rugi apabila tidak berpuasa? Padahal puasa mendorong seseorang untuk meningkatkan ibadah. Puasa pun dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan. Kita meyakini bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana dengan orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa, tidak mampu melaksanakan ibadah puasa? Allah memberikan kemudahan untuk meninggalkan puasa, terutama pada orang-orang musafir, orang sakit, wanita yang haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui, dan orang tua yang sudah renta, yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan ibadah puasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca uraian di bawah ini. Yang pertama adalah orang sakit. Yang disebut orang sakit adalah mereka yang berpuasa karena sakitnya. Apabila mereka berpuasa, penyakitnya akan bertambah kambuh atau parah. Penderita sakit berat seperti stroke, ginjal, juga penyakit parah lainnya diberi keringanan dalam berpuasa. Begitu pula keringanan berlaku bagi penderita sakit yang dirinya diharuskan meminum obat secara teratur, baik pagi maupun siang hari. Penyakitnya bertambah parah apabila tidak diobati. Bagi mereka adalah mengganti puasa di hari lain apabila sudah sembuh. Apabila tidak ada harapan sembuh akibat penyakitnya, ia boleh menggantinya dengan membayar fidyah. Sebagaimana firman Allah, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini merupakan dari Quran Surat Al-Baqarah yang urutan atau ayat yang ke-184, yang mempunyai arti dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kita, di antara kamu, ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, yaitu wajib membayar fidyah, memberikan makan seorang miskin.
Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Kemudian orang yang sedang dalam bepergian itu juga mendapatkan kemudahan. Ada lagi wanita haid dan nifas, wanita hamil atau menyusui, dan orang tua renta yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Itu adalah kemurahan rukhsah bagi orang-orang tertentu. Kemudian pembayaran zakat bagi setiap muslim itu wajib melaksanakan yang namanya zakat. Nah, itulah terkait dengan rukhsah atau keringanan bagi orang Islam dalam menjalankan ibadah, ya, terutama ibadah-ibadah yang wajib. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai tambahan kita, pengetahuan kita terkait dengan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca referensi-referensi terkait dengan rukhsah. Oke, mungkin itu yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan bisa diamalkan sesuai dengan syariat Islam. Akhirul kalam wal afu minkum billahi taufiq wal